زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين بمول الله السماء وعلا حضرا وابتز بكل علا الكل بدعوته بصلاة بالله وزبه المدد مدد 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 يا مولانا يا حسين يا حسين العبيد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa sebelum dilanjutkan pembacaan maulid di tengah-tengah ada Maulidul Hasanah motivasi. Ya gue sebelum Maulidul Hasanah sebelum diberikan motivasi saya ingin mewanti-wanti kepada seluruh hadirin pecinta Rasulullah SAW. Harapan saya adalah karena ini musimnya musim-musim capres. Ini betul. Musim capres saya harap tetap yang pertama dijaga untuk masalah persatuan kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Sepakat nggih? Sepakat. Urusan capres niku nomor 2. Yang nomor pertama jaga persatuan dan kesatuan rakyat Republik Indonesia. Yang nomor 2 baru urusan capres. Tenanan. Oke? Sepakat nggih? Tetap siapapun pilihannya beda pilihan monggo semua punya hak masing-masing semua punya hak pilihnya masing-masing kalian mau coblos sakarmu tak dongake tanganmu bentuk yang loro tapi sakarpe jenengan nek kula manut guru-gurune kula maksudnya terserah pilihannya jenengan mau pilih 1 baik 2 baik 3 baik tapi sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah-tengah tuh iki aja pedot sik iki aja pedot iki tenanan iki ora kampanye iki ini loh saya itu nanti tolong dijelaskan ya kata Rasulullah tuh kalau ada kita diberi pilihan di antara banyaknya pilihan kata Rasulullah kalau bingung dengan pilihan ambillah jalur yang tengah ben adil malah ngene-ngene ini orang kampanye aku memberitahu gitu loh dia terserah jenengan mau pilih yang mana yang penting tetap persatuan kesatuan rakyat Republik Indonesia supaya acara maulidan tetap bersatu mau beda pilihan partainya apapun dalam sholawatan menjadi satu mau dari sing sugih mau dari sing kere mau dari sing tuwek mau dari sing nom di dalam sholawatan semuanya menjadi satu semuanya menjadi bersaudara kena betul saya badai tanya semua jawab yang tegas jangan cinta kali Indonesia no betul NKRI 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 pada beliau Akhinul Karim Habib Anis kami persilakan sallu ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri a'zamati dhatika al-'aliyyah fi kulli waqtin wa hin abadan adada ma 'alimta wa zinata ma 'alimta wa min 'ama 'alimta ala sayyidina wa maulana Muhammadin
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati para kiai, para asatidah, para nawaning, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati seluruh banom organisasi Nahdlatul Ulama, baik dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, dan seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Majlis Sholawat pada malam hari ini, Bapak Aan, semoga Allah memberikan beliau kesehatan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di majlis sholawat pada malam hari ini mendapatkan syafaatil udma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sebuah keberuntungan bagi kita semuanya yang hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir majlis pada malam hari ini, yang kaki kita dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ke majlis pada malam hari ini. Karena kalau dilihat-lihat banyak kok orang yang rumahnya di samping majlis taklim tapi hatinya masih belum digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majlis tersebut. Banyak kok orang yang rumahnya di samping masjid tapi hatinya belum digerakkan oleh Allah untuk mendatangi masjid tersebut. Maka alhamdulillah kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala yang hati kita, yang langkah kita digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majlis pada malam hari ini. Dan juga menuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 fadilah keutamaan menuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang pertama, bahwasannya ilmu yang kita cari, ilmu yang kita peroleh itu akan terus bermanfaat walaupun kita nanti sudah tidak ada, walaupun kita nanti sudah meninggal, walaupun kita nanti sudah mati, tapi ilmu itu terus bermanfaat sampai kita tidak ada. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in qata'a amalu ibnu Adam illa min thalath. Terputus amalnya manusia seluruhnya, terputus, sholat kita terputus, zakat kita terputus, puasa kita terputus, terputus semuanya kecuali 3 perkara. Salah satunya au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Itu keutamaan ilmu yang pertama. Keutamaan ilmu yang kedua, bahwasannya ilmu itu warisannya para nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sepenggal hadisnya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Para nabi itu tidak mewarisi kepada umatnya itu dinar ataupun dirham, tidak mewarisi kepada anak-anaknya, tidak mewarisi kepada umatnya itu harta jabatan. Wa innama warithul ilma, akan tetapi yang diwarisi oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Ini keutamaan ilmu yang kedua. Keutamaan ilmu yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman,
menurut tafsir daripada Sayyiduna Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW, menafsirkan ayat tersebut, artinya Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman itu cuma 1 derajat, akan tetapi Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman plus berilmu itu 700 derajat. Dan jarak tempuh antara derajat pertama ke derajat kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini fadilah keutamaan menuntut ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga mengatakan, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, barang siapa yang memuliakan orang yang alim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad akramani, maka orang tersebut sesungguhnya telah memuliakanku. Waman akramani, dan barang siapa orang yang memuliakanku, faqad akramallah, maka orang tersebut memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa orang yang memuliakan Allah, maka tempatnya ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita di majelis malam hari ini kita mencari ilmu dalam rangka mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dulu kala ada seorang wali yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah satu ulama yang alim, termasuk wali min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham ini sedang ke pasar, itu melihat seorang pengemis yang matanya itu buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kulitnya masih terkena penyakit lepra. Setiap ada orang yang lewat di depan pengemis tersebut, orang itu langsung nyuapi makanan ke mulutnya. Setiap disuapi, pengemis tersebut mengatakan, alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa darimu ya Rabb. Aku bersyukur atas kenikmatan yang luar biasa darimu ya Allah. Setiap ada yang nyuapi mengatakan seperti itu, alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa darimu ya Rabb. Sampai Ibrahim bin Adham ini heran dengan pengemis tersebut. Kenikmatan seperti apa? Kenikmatan yang besar seperti apa? Didatangi pengemis itu tadi oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Sampai di sana Ibrahim bin Adham mengatakan assalamualaikum. Terus kemudian pengemis tadi menjawab salam daripada Ibrahim bin Adham, mengatakan waalaikumsalam ya Ibrahim, dan bagimu salam wahai Ibrahim. Maka walinya Allah ini heran, Ibrahim bin Adham ini heran, tidak pernah bertemu dengan pengemis tersebut, tidak pernah mengenal dengan pengemis tersebut tidak pernah mendengarkan suaranya, tapi bisa mengenal Ibrahim bin Adham. Lantas Ibrahim bin Adham bertanya kepada pengemis tersebut, min aina ta'rifuni, dari mana kamu ini bisa mengenalku? Kamu ini tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah kenal denganku, tapi kok bisa kenal aku? Maka kata pengemis tadi, ma jahiltu syai' mundu araftullah, tidak ada yang tidak aku ketahui di dunia ini semenjak aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang dia tidak ketahui. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepada pengemis tadi, engkau ini buta, engkau ini nggak punya tangan, buntung, nggak punya kaki, masih kena penyakit lepra, tapi kok ada orang yang nyuapin kamu mengatakan alhamdulillah atas kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa seperti apa yang kamu dapat? Maka pengemis tersebut mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikanku lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lisan kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala basah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sholawat tersebut membangkitkan rasa hubban, rasa syauqan, rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan sholawat tersebut, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi,
taswiqan lis-sami'in. Orang itu kalau membaca sholawat atau mendengar sholawat, taswiqan lis-sami'in, akan menghadirkan rasa rindu bagi orang yang mendengarnya. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, dan akan merasa tenang orang yang mendengar sholawat. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, orang yang punya ikatan, orang yang sudah dekat dengan Rasulullah dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tenang, maka akan ayem, tidak ada sumpek. Orang kalau sudah sering bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada sumpek di hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah di antara kalian itu wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perantara terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perantara terbesar kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dekat dengan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub, karangan murid daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali, di dalam tersebut dikisahkan ada seorang pemuda yang emoh bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ngakunya cinta kepada Nabi Muhammad. Fara'an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan fil manam. Maka ketika tidur malam harinya, pemuda tersebut melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Walam yaltafit ilaih, akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menengok kepada pemuda tersebut. Lantas pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'anta aliyya ghadban ya Rasulullah?" Apakah engkau ini sedang marah kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, aku tidak marah kepadamu. Lantas mengapa engkau tidak menengokku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, li'anni la a'rifuka, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenalmu. Maka pemuda tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, guru-guru saya itu mengajarkan, abah saya itu mengajarkan, orang tua saya itu mengajarkan, katanya engkau ini paling mengetahui keadaan umatmu daripada seorang ibu yang mengetahui keadaan anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, sodaku, mereka ulama yang mengatakan demikian, orang tuamu yang sudah mengajarkanmu demikian, itu benar. Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim aliyya. Tapi kata Rasulullah, kadar kenalku kepada umatku tergantung kadar solawatnya kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pemuda tersebut akhirnya bangun dari tidurnya, mulai melanggengkan dari dirinya untuk bersolawat setiap sehari itu 100 kali. Setiap hari dia lakukan solawat 100 kali sampai bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cukup mengatakan, a'rifukal an wa asfa'ulak, aku mengenalmu sekarang dan aku akan mensyafaatimu. Mudah-mudahan kita yang sholawat pada majelis hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama mengatakan an-nasi sayunsa, orang yang melupakan pasti akan dilupakan. Kalau kita sering melupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara yang lain? Ulama mengatakan al-mahabbah biziyadatil ma'rifah. Fa in zadatil ma'rifah zadatil mahabbah. Cinta itu tumbuh. Jenengan bisa cinta ke orang itu tumbuh
Karena semakin mengenal. Ketika jenengan semakin mengenal orang tersebut, maka akan semakin mencintai. Ketika kita semakin mengenal akan baginda Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup beliau, suka duka beliau, petih gerih hidup beliau, sejarah beliau, maka kita akan semakin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ulama juga mengatakan di dalam kitab Hawasi Syarwani, inna afdolal layali, sesungguhnya paling agungnya malam, sesungguhnya paling utamanya malam, paling indahnya malam, paling afdolnya malam ialah malam dilahirkannya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru malam Isra, setelah itu baru malam Lailatul Qadar, setelah itu baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini menjadi malam yang paling agung? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani mengutip syair daripada gurunya Sayyidi Syekh Amin Qutbi yang mengatakan, ya Lailatul Isnin mada sofahat, wahai malam Senin apa yang menyapamu? Engkau itu begitu mulia, engkau begitu agung. Berawal darimu hari-hari mulia Islam itu dimulai. Adanya Isra Mi'raj, adanya Ramadan, adanya Lailatul Qadar, adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya kemenangan perang Badar, adanya kemenangan perang Uhud, perang Khandaq. Itu karenamu wahai malam Senin. Karena kalau Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan pada malam Senin, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah. Ini karena kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini, aku tidak akan menciptakan alam dunia ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau alam semesta ini untukku ya Allah, lalu aku ini untuk siapa ya Allah? Maka Allah mengatakan, antali habibi, engkau untukku wahai kekasihku. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, waliman ana ya Allah, waliman ana ya Rasulullah, lalu aku ini untuk siapa ya Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana liman shalla alaika, aku untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa man lam yaraka ya Rasulullah fi yaumil qiyamah, siapakah orang yang tidak bisa melihatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, liman dzukirtu indahu falam yusalli aliyya, yang disebutkan namaku di sampingnya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu atas 3 perkara ini. Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita selalu mengutamakan perkataan orang yang kita cintai daripada perkataan selainnya. Kita ketika selalu mengutamakan perkataan dari Nabi Muhammad SAW, nasihat dari Nabi Muhammad SAW, maka kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Selalu mengutamakan duduk bersama kekasihnya daripada duduk kepada selainnya. Kita alhamdulillah duduk hadir di majelis sholawat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat kita, memperhatikan kita. Yang ketiga, ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi.
selalu mengutamakan keridhaan orang yang kita cintai daripada keridhaan orang yang selain kita cintai. Kita selalu mencari ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh, dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya taat? Saya punya tips hanya 2 saja. Yang pertama, cara agar kita mudah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu dari niat kita. Bagaimana para guru-guru kita, para kiai-kiai kita terdahulu, para pendahulu kita mengajarkan anak muridnya itu niat. Karena salafuna salih yu'allimuna auladahumul niyah kama yu'allimunahumul fatihah. Dulu para kiai-kiai kita, para pendahulu-pendahulu kita itu mengajari murid-murid mereka itu niat sebagaimana mereka mengajari murid-muridnya itu membaca Fatihah. Saking pentingnya niat. Maka ketika kita awali hari dengan niat yang baik, insya Allah seterusnya akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dilihat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwal ihsan? Ihsan itu seperti apa ya Rasulullah? Ketika sahabat itu bertanya, bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kata Rasulullah, fa illam takun tarah, seandainya kamu ini nggak mampu, seandainya kamu ini nggak mampu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatmu. Maka ketika kita belajar dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dilihat sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin melakukan hal yang kurang baik, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin omong kotor, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menggunjing, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengadu domba, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin membuat fitnah, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Belajar dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar diperhatikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Yang ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Nabi Muhammad, engkau ini mau apa sampai kamu ini ridho, sampai kamu ini rela aku turuti, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang diminta Nabi Muhammad itu jabatan? Tidak. Akan tetapi yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idzan ya Allah ana ma arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas kalau ada salah satu dari umatku itu di neraka-Mu ya Allah. Ini bentuk doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta yang paling dahsyat ialah cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan cinta sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang Yahudi itu mengatakan ketika melihat cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang ini yang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Aku tidak pernah melihat. Saking hebatnya cintanya sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah apa yang tadi beliau sampaikan bisa menambah ilmu keberkahan buat kita semua, dan insyaallah bisa menambah wawasan kita, ilmu kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap nanti ketika dilanjutkan bacaan maulid, khususnya mahalul qiyam, saya wanti-wanti berdirinya ketika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru pada berdiri. Jangan
Jangan berdiri dulu, wahai kaum mak-mak. Nah, ras terkuat di bumi emang mak-mak, ras terkuat ngalai Saitama. Ibu-ibu duduk dulu nggih, Mas, duduk dulu. Ma'al qiyamnya nanti ketika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru pada berdiri. Setuju nggih? Sepakat napa mboten? Nah biasanya gue kebiasaan kan pas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar budak maju kabeh wis pokoke. Banser ngasih bingung sing banser wis kena ketempelan tetek bengek, ketempelan gone mak-mak barang gone bapak-bapak. Ono sing 203 dina muni perkos. Setelah saya survei, ini serius ini, dengarkan baik-baik. Setelah saya survei, ternyata di dalam acara-acara seperti ini, acara-acara yang melibatkan banyak massa, itu yang mengakibatkan semaput bukan karena berdesak-desakannya, tapi karena kelek tonggonya. Loh tenan iki. Wis tak survei itu di berbagai daerah. Ana wong semaput tak takoki iki ngopo semaput kekelek mak-mak. Ana kena kelek bapak-bapak. Gara-gara begitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Jenengan-jenengan itu tidak anteng berdiri di tempat masing-masing, tapi maju kabeh budak-budak ibaratnya itu ngarep. Nah sing ngarep iki biasane cilik-cilik. Gitu. Iki mbok kepit tangan, mbok kepit kene sirahe, ya toh. Setengah menit wae. Wis toh. Pemora 103 dina setengah menit mawon. Tak jamin semaput. Israel ame jikok nyawone bingung ngasihan. Sik mek tak jikok nyawone ambune sik perkoso. Pikir-mikir saya. Makanya jangan. Yang tertib setuju nggih? Tak tungakne nek tertib tak tungake ambune khususnya masyarakat Sukolilo tak tungake wangi terus. Mas yo ora adus 2 tahun tak tungake wangi. Ning akhirat wangine ning donya panggah perkus. Ning akhirat insyaallah wangi. Nah, iya. Karena orang Sukolilo itu ahli membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat baunya tidak mungkin ada bau terkecuali baunya adalah bau harum. Tidak mungkin keluar keringatnya kecuali keluar keringat yang harum. Nek di dunia jenengan baca sholawat tapi tidak ikhtiar mandi, tidak ikhtiar untuk bersih-bersih selama 3 hari, ya panggah prangus. Contohnya cahadra. Pokoknya gue kenal terus cahadra. Nutuk itu, tangannya nutuk, jebret. Lah arasannya anak hadroh itu kenapa kalau di panggung tidak boleh rame-rame? Anak hadroh itu tidak mau kalau di atas panggung tuh ada ibu-ibu, tidak mau. Karena apa? Karena dia itu meyakini bahwa dirinya itu kecut. Nutuk suwi itu, sing teles kelek itu, kuwi ambune. Ya Allah, wes tak jamin hitung turunan orang mungkin lali karo ambune. Saking seger, sedep, kaya merica. Saya harap nanti ketika mahaliyam jangan gerutak-gerutuk, yang tertib, sholawat tetap pakai akhlak, adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين قربا ونوض هذا الحبيب أعلن ذي السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود الذي وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من نتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود
حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسوة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففرق صبح الكمال من النور المحمود وبرز الحامد المحمود مؤذنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجه بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون ونصر وسرور قد تجدد نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك الطعام يا حلال بدني فزار اليوم غرد وسددي بجمالي فغبي حسني تفرد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين اللهم إن لنا عدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأذنا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمشيئة والسائلة والمؤملة وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وواله وعوما بركاته وشريف شفيع أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين اللهم اجعلنا وينفينا فيك وعمنك وجوارك ويدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومجرد شر إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند احتياجنا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saking kaula mewakili Syahibul Bait Bapak Ansar keluarga dan juga mewakili sedaya kepanitiaan acara pada malam hari ini, mewakili para sepuh bini sepuh, dan saking kaula mewakili Banser, Ansor dan segalanya yang hadir kepanitiaan acara pada malam hari ini. Sekap sematan kan dalam pagi ma'budan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Padange kaya rina. Masalah Pak Men aku mau dene ora wis tak kandhani ya. Boriku. Saya kok wis buat bulan padange kaya rina. Nyare blegedes. Rembolane sing awe-awe padang bulan padange kaya rena bolane sing awe-awe ilingake ojo
dodol es teh. Duduk ora dodol es teh, tapi sesuk. Yuk kan lihat sih. Lu kita buat apa? Iya, bener. Karisa keprukan gak yo? Muser-muser. Langsung dipateni cepet men. Sampai